Inilah senjata tradisional Indonesia yang ditakuti dunia. Satu Mandau. Senjata ini adalah sebuah representasi dari suku Dayak Kalimantan. Dalam kepercayaan suku Dayak, Mandau juga disebut ambang birang bintang pono ajun kajau atau memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya. Sehingga ada cara khusus untuk merawatnya. Bentuk Mandau sendiri hampir mirip dengan pedang, karena bentuknya yang panjang. Namun, Mandau memiliki keunikan yang mungkin tidak ada di senjata lain. Yaitu ada ukiran di setiap bilah yang tidak tajam dan juga bentuk gagangnya yang khas. Selain menjadi barang keramat untuk suku Dayak, senjata tradisional ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan, baik lokal maupun luar negeri yang datang ke Kalimantan. Kebanyakan mereka membeli Mandau untuk pajangan di rumah. Dua Rencong merupakan senjata khas dari Nangro Aceh Darussalam. Bentuknya menyerupai huruf L dan termasuk dalam kategori belati. Panjang mata pisau rencong bervariasi dari 10 cm sampai 50 cm. Mata pisau tersebut dapat berlengkung layaknya keris, namun ada juga yang lurus seperti pedang. Selain untuk mempertahankan diri dan melawan penjajah, rencong juga sebagai wujud kelas seseorang yang memilikinya. 3. Keris. Kira-kira siapa ya yang tidak mengenal senjata khas Jawa ini? Keris adalah senjata yang termasuk dalam kategori belati. Mempunyai ujung yang runcing dengan kedua sisi bilah yang tajam serta mempunyai bentuk bilah yang berkelok-kelok. Selain digunakan untuk berperang, pada zaman dahulu keris merupakan simbol kelas sosial pemiliknya. Keris juga dikenal memiliki banyak fungsi di kawasan Nusantara. Banyak orang yang menganggapnya sakral maupun keramat sehingga memerlukan cara khusus untuk merawatnya. Namun untuk sekarang fungsi utama tersebut sudah mulai bergeser ke gaya fashion, pakaian, pernikahan, dan pagelaran budaya. Karena sejarah yang panjang dan keunikannya, keris Indonesia didaulat sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. 4. Badik. Badik adalah senjata tradisional khas masyarakat Bugis. Jika dilihat bentuknya yang pendek sekilas memiliki kemiripan dengan rencong. Di sisi lain, badik juga memiliki pamor layaknya keris. Pada zaman dahulu badik digunakan untuk membela diri. Sering juga untuk perang membela kerajaan. Saking pentingnya sebuah badik. Bahkan dikatakan oleh orang Makassar maupun orang Bugis, bukan seorang lelaki Makassar atau Bugis, kalau tidak memiliki badik 5 kujang. Kurang lengkap rasanya kalau tidak menyinggung senjata yang khas dari tanah Sunda ini. Yup, kujang adalah senjata yang mungkin bentuknya paling aneh daripada senjata pada umumnya. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9 dengan bahan besi, baja dan bahan pamor. Dilihat dari ukurannya, kujang tergolong pendek, sekitar 20-25 cm saja. Menurut pemahaman masyarakat Sunda, kujang merupakan simbol refleksi ketajaman berpikir dan daya kritis dalam kehidupan. Selain itu, kujang juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. 6. Celurit. Bagi masyarakat Madura, celurit tak dapat dipisahkan dari tradisi budaya dan kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Senjata tradisional Indonesia ini mempunyai ciri khas dengan bilahnya yang melengkung. Pada dasarnya celurit ini digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari seperti mencari rumput, untuk pakan ternak, bertani dan lainnya. Namun, terkadang juga untuk senjata menyelesaikan permasalahan antar individu maupun kelompok. 7. Pisau belati. Nah, sekarang kita masuk ke daerah Mutiara Hitam, Papua. Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki ragam suku, bahasa dan budaya paling banyak. Bicara mengenai senjata tradisional Indonesia, pisau belati Papua adalah senjata yang terbilang unik. Senjata ini terbuat dari tulang burung kasuari dan bulunya disematkan ke gagang pisau. Pisau belati Papua merupakan pelengkap dari busur dan panah yang menjadi senjata utama. Suku-suku di Papua biasanya menggunakan senjata ini untuk berburu dan perang. 8. Parang Salawaku. Apakah kamu pernah melihat tari Cakalele dari Maluku? Kalau kita perhatikan, setiap penari pasti membawa pisau dan perisai. Nah, sepasang senjata itu di Maluku disebut parang dan salawaku. Parang yang dipegang di tangan menjadi perlambang keberanian. Sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan.
Dengan kata lain, parang salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Dahulu, parang salawaku digunakan untuk berperang melawan musuh. Kapitan Patimura, seorang pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Maluku, menggunakan senjata ini untuk melawan Belanda. Kini, parang salawaku ialah salah satu senjata tradisional Indonesia yang dijadikan kerajinan khas dan daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke Maluku untuk dijadikan cindera mata. 9 pasatimpo. Pasatimpo adalah salah satu jenis pisau yang biasanya digunakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah dalam ritual pengobatan atau pengusiran roh halus. Dalam perkembangannya, senjata tradisional ini hanya digunakan dalam tari-tarian tradisional untuk menghargai para pahlawan di masa lampau. 10 Wedung. Kita akan beranjak ke Pulau Dewata, Bali. Ternyata rakyat Bali juga mempunyai senjata tradisional yang eksotis. Namanya adalah wedung. Wedung merupakan salah satu jenis pisau yang sering diyakini sebagai kesiapan abdi kepada pemimpin yang sedang berkuasa. Wedung terbuat dari logam yang ditempa, sedangkan untuk gagangnya bisa terbuat dari besi ataupun kayu. Wedung tidak hanya ditemui di Bali saja, akan tetapi kita dapat menjumpainya juga di Cirebon. Akan tetapi, wedung dari kedua daerah tersebut cukup mempunyai perbedaan yang kentara pada bilah pisaunya. Wedung Cirebon memiliki bilah pisau yang polos, sedangkan wedung Bali terdapat motif-motif dalam bilahnya. 11 Kerambit senjata ini akhir-akhir ini mulai populer karena diangkat dalam pementasan salah satu film terbaik Indonesia, Tribe. Yup, namanya adalah kerambit, senjata tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat yang berjenis pisau genggam dengan bentuk melengkung. Dampak film tersebut sangatlah ampuh. Hal ini terbukti dengan diproduksinya secara massal atau banyak oleh para produsen senjata di dunia, terutama pada personel Marshal yang mewajibkan senjata tradisional Sumatera Barat ini menjadi senjata andalan ketika tarung jarak dekat. Kerambit adalah senjata yang berbahaya sebab dapat menyayat atau merobek anggota badan lawan dengan cepat dan juga tidak terdeteksi. JNIS tanda hubung JNIS kerambit. Seiring berjalannya waktu, kerambit berhasil berevolusi sehingga berkembang menjadi beberapa varian. Hal ini terjadi karena sifat penduduk Nusantara yang suka merantau ke berbagai daerah, sehingga fungsi dari kerambit sendiri menyesuaikan karakteristik dan daerah penyebaran. Berikut adalah beberapa varian kerambit yang telah menyebar ke daerah Nusantara. Kerambit kuku alang atau kuku elang, lawi ayam, yang berasal dari Sumatera Barat. Kerambit kuku harimau, yang berasal dari Sumatera Barat, Jawa Barat, Madura. Kerambit kuku bima, berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kerambit kuku Hanuman, berasal dari Jawa Barat. Kerambit Sumbawa, berasal dari Pulau Sumba. Kerambit Lombok, berasal dari Lombok. 12 Gaya Dompak. Pisau gaya dompak merupakan salah satu senjata tradisional masyarakat Sumatera Utara yang berjenis pisau. Senjata tradisional ini berfungsi untuk menikam, menusuk, dan memotong. Senjata khas Sumatera Utara ini dinamakan pisau gaya dompak sebab pada gagang pegangannya terdapat ukiran yang membentuk gajah. Pisau gaya dompak juga dipercaya sebagai senjata pusaka kerajaan Batak pada masa kerajaan Sisingamangaraja I. Senjata tradisional ini tidaklah diperuntukkan untuk membunuh, namun diyakini memiliki kekuatan supranatural yang bisa memberikan kekuatan bagi sang pemilik. Dalam catatan lain, pisau gaya dompak mulai dikenal pada tahun 1900 dan merupakan senjata andalan dari para perampok. Ada juga yang menyebutkan bahwa pada tahun 1980, pisau gajah dompak juga sempat digunakan dalam pertarungan antar geng atau kelompok tertentu. Demikianlah mengenai beberapa senjata tradisional Indonesia yang merupakan warisan budaya dari para leluhurnya. Marilah kita merawat dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia dengan cara memperkenalkannya kepada generasi muda, agar kebudayaan dan sejarah yang panjang ini tidak terlupakan.